Perkenalkan, nama saya Nelia Santika Naisau, NIM 2022 110056, asal Prodi Akuntansi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester wawasan kebangsaan yang diasuh oleh Ibu Anis Trianawati. Di sini saya mengambil tema Budi Utomo. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang terbentuk sebelum awal kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang menggunakan konsep modern dalam melawan penjajahan yang berisikan pemuda Jawa yang mulai menyadari akan pentingnya persatuan. Selanjutnya ada beberapa pendiri organisasi Budi Utomo. Yang pertama ada R. Sutomo, yang kedua ada Gunawan Mangunkusumo, yang ketiga ada Suratji Trigonegoro, yang keempat ada Gondo Suwarno, yang kelima ada Sulaiman, yang keenam ada Angka Prasuridjo, yang ketujuh ada M. Suwarno, yang kedelapan ada Muhammad Saleh. Berikut tujuan berdirinya Budi Utomo. Tujuan berdirinya organisasi Budi Utomo adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun adapun tujuan utama dari terbentuknya organisasi Budi Utomo yaitu dalam kongres pertamanya yang diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908, yaitu untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Organisasi Budi Utomo juga berfokus pada pengembangan generasi muda di bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan juga kebudayaan. Budi Utomo melaksanakan kongres pertamanya yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Kongres pertama Budi Utomo berhasil mengeluarkan 5 keputusan. Yang pertama, tidak melibatkan diri dalam politik. Yang kedua, bergerak di bidang pendidikan. Yang ketiga, Yogyakarta sebagai pusat pergerakan. Yang keempat, wilayah pergerakan berada di Jawa dan Madura. Yang kelima, terpilihnya R.T. Tirtokusumo sebagai bupati, sebagai seorang ketua. Selanjutnya, Budi Utomo juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan politik. Yang pertama, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Yang kedua, menyokong gagasan wajib militer pribumi. Yang ketiga, mengirimkan komite Indi Werbar ke Belanda untuk pertahanan India. Yang keempat, ikut duduk dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Yang kelima, membentuk komite nasional dalam menghadapi pemilihan anggota Volksraad. Yang terakhir, ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin lambannya organisasi Budi Utomo. Yang pertama, Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priai daripada penduduk pada umumnya. Kaum priai di sini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu kelas sosial yang berasal dari golongan bangsawan. Yang kedua, lebih mementingkan pemerintahan kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Yang ketiga, menonjolnya kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan yang mengakibatkan kaum terpelajar tersisih. Baik, sekian dari video yang saya bawakan mengenai materi Budi Utomo. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.